Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita pada malam hari ini masih diberikan nafas, masih diberikan nikmat kemampuan, terutama nikmat istiqomah yang dapat menghantarkan kita ke masjid guna untuk belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masuk kepada kajian surat An-Nasr. Yang lalu surat apa? Al-Kafirun. Wa hiya madaniyatu bi ijma'. Adapun surat An-Nasr ini sepakat seluruh ijma' ulama dulu dinamakan Madaniyah, turunnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Wa tusamma suratut Tawdi', juga disebut atau dinamakan dengan surat At-Tawdi', artinya itu surat perpisahan. Wada, haji wada, haji terakhir, haji perpisahan. Surat ini pun dikatakan surat perpisahan. Wahia salasu ayatin, wahia adapun 3 ayat saja di dalam surat An-Nasr. Wahia akharu suratun nazalat jami'an, dan adapun surat ini seluruhnya diturunkan. Qalahu Ibnu Abbas fi Sahih Muslim, disebutkan oleh Ibnu Abbas, terdapat di dalam hadis Sahih Muslim. Masuklah kita kepada ayat. Seperti biasa ganti-gantian membaca, dimulai dari sebelah kanan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
إنه كان توابا. Habis. Sopat bodol. Udah apa? Tiga ayat. Ini termasuk 3 ayat yang beberapa surat. Surat ini An-Nasr, Al-Asr, surat Al-Kautsar. Nah, itu surat Al-Kautsar ya yang paling pendek. Yang kedua ini selanjutnya Al-Asr. Jumlah daripada kalimat di sini ada berapa? Kurang lebih 17 sampai 14. 17 ke 14, 14 ke 17 surat. Ada apa kalimat. Adapun huruf yang ada di sini sekitar 76 75. Kita masuk kepada kajian tajwid terlebih dahulu guna untuk melancarkan qiraah tilawah kita. Tentunya dengan makhraj yang benar, karena makhraj setiap huruf memiliki sifat masing-masing. Apapun hurufnya memiliki maqam dan sifat. Bagaimana dia dikeluarkan, tata caranya, dan di mana letak huruf itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza, lidah agak dikeluarkan sedikit. Idza, jangan di atas. Idza, tapi dikeluarkan. Idza jaa, agak telo sedikit, bahasa agak telo. Jaa, di sini apa hukumnya? Jaa, mat wajib muttasil, sebab dia berada di dalam satu kalimat. Jaa berapa harakat? Berapa? Setiap yang bendera itu 4 ditambah garis 1, jadi bisa ke 5 ke 6 harakat. Jangan pendek membacanya karena udah ditandai itu pakai bendera. Jangan idza jaa salah, tapi idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrullah, ingat ini rullah, ini apa di sini hukumnya? Rullah lafzul jalalah yang jenisnya tebal, dibaca tebal. Rullah, rilla itu tipis, tapi rullah dibaca tebal. Termasuklah rullah gitu ya. Ya, garis atas. Garis atas dia termasuk tebal. Garis depan sama garis atas itu dibaca tebal, garis bawah dibaca tipis. Wal fath, di sini apa hukumnya? Tak bergaris pula. Wal fath, apa di situ hukumnya? Alif lam koma komariah, dia dibaca, alif lamnya tetap dibaca. Wal fath, ingat kalau ada huruf yang sebelumnya mati setelahnya hidup, dia berada di akhir kalimat, maka waqaf, wajib dimatikan dua-duanya tuh. Dan huruf terakhir tuh ditampakkan, dibaca. Kalau hanya itu nampak kodasnya kan. Wal fath, fath. Jadi hukum ini, jadi hukum itu mati itu jadi termasuk mat lain tidak? Tidak, bukan mat lain. Ini namanya waqaf. Waqaf sukun. Jadi dia wajib dibaca hanya itu. Tapi tidak dihidupkan. Dibaca mati juga, dua-duanya mati. Wal fath, hanya nampak, jangan wal fath. Jadi itu hanya itu kan Ha kecil. Ada aku belum koras. Tadi kita jadi mana Fath. Fath. Selalu kita baca kan fath gitu mana? Iya. Tidak nampak hanya. Iya, dia itu menghilangkan. Kalau kita baca wal fath itu bukan ha, itu ta namanya itu. Wal fath
itu ta bukan ha. Jadi kuat. Wal fath pakai ha, keluarkan ha-nya aja. Ya, dinampakkan, wajib dinampakkan ha-nya. Kalau tidak nanti berubah hukumnya. Masuk ayat kedua di hukum tajwidnya. Wa ra'aita Lain dia. mad lain, mad lain. Mad lain dia dibaca agak ganjil lah kan. Ra'aita wa ra'aitan nasa yadkhul. Enggak, dia bukan mad tabi'i. Dia lewat aja, tapi kalau dia nanti di akhir itu ada rukhsah sedikit. Wa ra'aitan sini apa? Apa ni? Guna. Gunnah masuk lagi. Selain gunnah alif lam Ya. samsiah. Dua di sini dapat. Sebab dia memang nun bertasdid, gunnah pertama. Kemudian ada alif lam di sini, itu tanda alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ini dua bagian, samsiah, qamariyah. Ya. Ya, hal alif lam ta'rif. Artinya itu tentang alif lam. Soalnya contoh itu yang Ya. Jadi dua hukum yang ada di An-Nas. Wa ra'aitan nasa sayyid qalqala sughra, sebab letaknya di dalam kalimat atau di pertengahan, tidaklah di akhir pada kalimat. Tetap juga pantulannya itu harus dapat, tapi tidak seperti qalqala kubra, namanya sughra, kecil, agak sedikit pantulannya itu. Ya, tak doras, tak melutup pantulan itu. Agak lemah sedikit. Yadkhulu. Ya, tapi jangan yadkhulu. Itu bukan. Yadkhulu. Dikenakan, dinampakkan qalqala sughra-nya tuh. Yadkhuluna fi dinillah. Mana mat lain? Ini bukan, ini mat tabi'i, fi mat tabi'i, din mat tabi'i, lu mat tabi'i kan? Sekarang ini pembahasan kita. Nillah apa? Yang dibaca tipis. Nillahi afwaja. Fa penyebutannya bibir harus mengeluarkan angin. Afwaja, ada angin yang keluar. Beda, ada afwaja, beda. Kalau hidup mancis tuh mati tuh. Afwaja. Di sini apa hukumnya nih? Afwaja. Mad iwad, dia menghilangkan satu garis, satu harakat ya, menghilangkan satu garis. Aturnya afwajan karena dia waqaf, jadi afwaja. Bacanya ini panjang atau pendek? Dua harakat, dan bertepatan dia di akhir kalimat waqaf atau bukan waqaf, kalimat, maka seperti mad arid disukun walaupun tidak ada tambahan akhir, tapi dia bertemu dia mad tabi'i di akhir kalimat, jatuh hukumnya mad tabi'i. Boleh dua harakat, boleh empat harakat, jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Afwaja, jangan lewat mana? Afwaja. Ya. Dia mad tabi'i, termasuk mad tabi'i. Jatuhnya kan sebabnya awal mad iwad, dimatikan satu, dihilangkan satu. Fasabbih bihamdi rabb. Fasabbih
Fasabbih ingat ha-nya itu harus benar-benar ha. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini apa hukumnya? Sama seperti fath tadi. Ini astaghfirullah. Jangan mati di firnya aja. Wastaghfir, hilang hu-nya. Wastaghfir seperti wal fajr. Ya, sama seperti. Iya, hanya harus nampak. Karena kalau dihilangkan hanya ini udah berubah artinya kan, walaupun dia bukan daripada asal kalimat wastaghfir, dia tambahan nih hu nih. Ada yang membawa wastaghfir itu. Nah, banyak yang menyambung langsung, takut kehilangan ha-nya tadi, ha ini. Takutnya hilang ha, maka disambungnya langsung. Innahu, di sini apa hukumnya? Gunna. Aduh, itu panjang. Innahu, Gini, terbalik dia kan? Nah, berapa harkat? 2 ke 4. 2 ke 4 namanya. Ini adalah mad silah qasirah. Kenapa mad silah qasirah? Dia sambung tapi pendek. Ada sebabnya. Dia tidak ada alif di sini lagi misalnya kan? Iya, kalau ada benderanya itu mad silah tawila, panjang. Tawila ini mad silah qasirah, agak pendek sedikit. Iya. Tapi ini membacanya 2 sampai ke 4 harkat. Apa contoh yang 6 harkat itu? Surat apa? Lahu akhlada. Surat apa itu? Itu kan lahu akhlada. At-takatsur. Kana tawwaba. Apa hukumnya? Kana tawwaba. Sama seperti ini tadi, mad iwad dihilangkan 1 garis akan afwaj. Tawwaban. Dia bukan mad arid disukun, bukan. Dia mad iwad, mad tabi'i. Sebab ada mad tabi'inya. Jadi bisa menjadi mad tabi'i gara-gara mad iwadnya. Bisa panjang kan? Mad tabi'i belum pertanyaan. Ya. Kalau ada kalimat mad iwad, 2 kali sama. Ya. Ada sebab dia dikatakan mad arid disukun karena ada mad tabi'i di akhir kalimat dan setelah itu ada huruf hidup. Musyrikin, kafirun, mad tabi'inya nun belakangnya itu menandakan dia mad arid disukun. Nunnya harus disukunkan, dimatikan. Jadi kalau ada orang baca macam ini Itu dia sambung. Dia disambung di situ, tanda bacanya apa di situ? karena dia termasuk ikhfa. Ya, ikhfa. Kalau dia disambung menjadi ikhfa karena dia tanwin berjumpa dengan fa. Ikhfa. Di sini nggak ada lagi kan, habis ayat. Berarti habis pembahasan tajwid kita pada malam hari ini, masuklah kita kepada tafsir atau penjelasan lebih rinci tentang surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullah. Idza apa di situ artinya? Kalau di terjemahan itu apabila telah datang pertolongan Allah dan pembebasan atau kemenangan. Tapi kalau di kitab-kitab tafsir, idza ini bukan apabila. Tafsir Qurtubi mengatakan qad telah. Qad ini idza ini maksudnya qad telah, sudah. Jadi arti sebenarnya begini.
bisa kita tulis. Oh, dia artinya idza telah. Ini arti, bukan arti bahasa aslinya ya, tapi ini tafsirannya. Idza telah jaa, datang atau tiba, Nasrullah, bukan Pak Nasrun ya, bukan Pak Nasrun ya, sudah datang Pak Nasrun itu bukan, tapi pertolongan. Nasru dari bahasa non soro, nasara yang suruh, menolong. Nasran, pertolongan. Unsur, tolonglah. Yang suruh, dia menolong. Artinya nasru. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fil Palestin. Ya Allah, tolonglah. Tolong di sini artinya pertolongan. Karena ada kata Allah. Di sini ada namanya fa'il. Fa'ilnya itu Allah. Telah datang pertolongan Allah. Wal fath, dan kemenangan. Maksudnya adalah ini ayat diturunkan di kota Madinah. Tahun berapa? Tahun berapa? Kan, tahun 9 Hijriah. 10 Hijriah itu Haji Wada. Ini tahun 9 Hijriah. Wal fath, pada saat ini ayat ini turun, ada yang mengatakan sebelum Fathul Makkah, tapi ada yang lebih banyak mengatakan setelah Fathul Makkah. Yang mana itu? Ya dua lah, namanya kemenangan. Ayat ini sebenarnya menceritakan telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksud daripada surat ini, ayat ini adalah pertolongan Allah itu memang sudah datang dan kemenangan sudah datang. Jadi apa sebab pertolongan Allah itu bisa datang? Ada pertolongan itu bukan datang begitu aja. Ada usaha dan doa. Jadi kalau orang yang berusaha aja tidak mau berdoa, itu sombong. Dia berdoa aja tak mau berusaha, bohong. Iya, dia harus berkaitan ikhtiar dan doa. Harus dua-dua berkait. Jika dua-dua itu sudah dilakukan, pertolongan Allah pasti dah datang. Kuncinya ikhtiar, usaha dulu, baru doa. Atau berdoa dulu, kemudian usaha, barulah pertolongan Allah itu datang. Inilah yang terjadi pada zaman ini. Zaman ini menceritakan sebenarnya tentang Fathu Makkah atau pembebasan kota Mekah. Beberapa perang yang dialami Nabi hijrah tahun pertama lah. Makanya satu hijriyah. Maksudnya pada usia berapa Nabi hijrah? Ke 52 tahun atau ke 53 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian di tahun 2 hijrah ada peperangan lagi. Setiap tahun ada. Tahun ketiga hijrah ada perang lagi. Perang Badar di tahun 2 hijriyah. Pasukan Rasulullah membawa dari kota Madinah jumlah 313 orang melawan 1000 orang. Tak banding 313 melawan 1000, tak banding. Tapi menang. Allah menangkan. Inilah Nasrullah, pertolongan Allah. Ya. Ya. Kemudian di tahun ketiga itu terjadi perang itu di bulan puasa itu. Tak salah dia pas tanggal 13 Maret 620 sekian lah. Perang itu terjadi Perang Badar. Di 13 Maret juga di tahun selanjutnya, kalau tahun Islamnya berubah dari perang Badar di bulan Ramadan
kurang lebih ke tanggal 17 Ramadan. Perang tahun selanjutnya perang Uhud namanya. Perang Uhud itu di bulan Syawal, tanggal 10 Syawal. Nabi membawa pasukan lebih banyak lagi, kurang lebih 1000 orang melawan 3000 orang. Pasukan siapa yang diperangi? Quraisy, kafir Quraisy. Dia bergabung, aliansinya banyak. Kafir Quraisy itu bergabung dengan pasukan Yahudi Bani Khaybar, Bani Qainuqa. Banyak pasukan Yahudi bergabung dengan Abu Sufyan sebelum masuk Islam ketika perang Uhud. Pada saat perang Uhud itulah Nabi mengalami kekalahan. Disitulah Hamzah paman Nabi meninggal, ditombak dari jauh, dari dekat, ditombak, dibolah dada Hamzah, diambil jantung Hamzah, dikunyah-kunyah. Nabi pada saat perang Uhud kalah, tidak menang. Kenapa? Memang pun jumlahnya itu 1000 banding 3000. Dan pasukan Nabi yang 1000 itu ada kurang lebih 300 orang yang berkhianat. Di dalam perjalanan berkhianat. Pertolongan Allah itu datang kalau ada upaya. Loh, kan Nabi yang berperang. Makanya kalau dalam perang itu harus kompak dengan jamaah, nggak bisa lain maksud. Ternyata di perjalanan kurang lebih 300 pasukan dibawa sama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay pengkhianat dibawa pasukan 300, berkuranglah jadi 700 orang melawan 3000 orang. Setelah itu perangnya itu di Uhud, Gunung Uhud, Bukit Uhud itu tingginya itu kurang lebih 1000 kaki. Gunung itu tingginya itu. Tahun ketiga, tahun selanjutnya ada perang lagi. Perang yang tahun kelima ya, keempatnya itu Nabi masih menyusun strategi perang, masih mengumpulkan tenaga, senjata segala macam. Dulu belum ada lagi granat kan, belum ada bom molotov, itu belum ada. Masih panah, podang, kudo, tumbuk, kelawak lagi. Di tahun kelima perang Khandaq. Perang Khandaq ini perang apa itu? Khandaq. Khandaq ini perang parit. Dia mengambil apa namanya? Masukan daripada Salman Al-Farisi. Al-Farisi ini orang Persia. Dia masuk Islam kepada Nabi Muhammad, kemudian ngasih ide, ya Rasulullah, ini lawan kita ini jauh beda jumlah pasukan, 3000 melawan 10.000. Pasukan muslimin bertambah 3000 orang, tapi melawan 10.000 pasukan. Jadi di sebelum kota Madinah itu dibuat parit yang lebar, sehingga pada saat itu menanglah perang. Nabi perang menang aja walaupun sedikit. Perang Uhud lah yang kurang beruntung, kena ada pengkhianatan di dalam. Itulah makanya setiap pasukan itu harus benar-benar solid. Pengkhianat inilah sebenarnya yang membuat rusak. Pengkhianat ini membuat rusak karena dia tahu strategi perang yang akan kita bawa. Berkhianat dibocorkannya di sana, ya habislah. Ini nanti mereka lewat sana sebagian, bagi 2, bagi 3, kita serang dari bawah gini, habislah. Orang ada pengkhianat. Makanya kalau untuk strategi perang itu benar-benar harus disembunyikan secara total, dan pengkhianat itu harus benar-benar digiling. Makanya sahabat, di kategori sahabat itu sehidup semati, itu artinya sahabat. Kemudian di tahun ke-8, di 7 pun terjadi perang Khaybar. Disitulah Nabi yang diracun sama Yahudi Khaybar di tahun ke-7 itu Hijriah. Di tahun ke-8 Hijriah ada perang lagi, perang Mu'tah. Mu'tah ini di kampung Mu'tah. Dia kampung Mu'tah antara Madinah dengan Makkah. Ada namanya kampung Mu'tah.
Pasukannya 3.000 melawan 20.000, lebih banyak lagi, tapi menang. Itulah kado Nasrullah, pertolongan Allah. Terakhir barulah ada lagi di tahun ke-9 ada perang Hunain, tapi perang kecil namanya itu, perang Hunain, ada lagi perang yang lain. Yang terakhir perang namanya itu Fathul Makkah. Tapi dalam perang Fathul Makkah ini tidak menjatuhkan, menumpahkan darah, aman. Apa kata Sa'id ketika masuk kota Mekah dengan Nabi membawa 10.000 pasukan, banyak pasukan udah, bawa 10.000 pasukan. Hadza yaumul malhama, kata Sa'id, ini hari balas dendam. Yang dulu Hamzah dipotong, darah dikeluarkan. Apa kata Rasulullah menjawab? Hadza yaumul marhamah, hari ini hari berkasih sayang. Langsung dibantah Rasulullah karena memasuki kota Mekah. Disitulah benar-benar pertolongan Allah. Sehingga kata Nabi, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh pendeta-pendeta, ya kan, pendeta ini yang Yahudi, ustadz-ustadz Yahudi gitulah kan, jangan dibunuh. Orang-orang tua jangan dibunuh. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka selamat. Siapa yang masuk rumah selamat. Masuklah rumah semuanya. Masuk rumah semua. Yang berkeliaran itulah yang diperangi. Berarti itu yang hangkang. Jadi ayat ini menceritakan bahwa pertolongan Allah dan kemenangan itu mutlak datangnya kalau ada upaya dan doa ikhtiar kepada Allah. Wa ra'aitan nasa yadkhulun, kamu melihat ya Muhammad, ra'a melihat, ta kembali kepada Muhammad, dan kau sudah melihat Muhammad, annas manusia. Kalau manusia itu bukan satu orang, udah banyak itu. Insanun manusia satu, annas manusia-manusia. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk, yadkhuluna mereka masuk, fi dini di dalam agama Allah, afwaja berbondong-bondong. Apa pelajaran daripada ayat kedua ini? Bahwa Allah katakan ya Muhammad, tengok tuh, kalian udah menang, udah banyak, berbondong-bondonglah manusia memasuk Islam. Habislah pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat walaupun terpotong satu ayat, insyaallah berkah. Banyak salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.